warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Herani di acara Junjung UKM AMTV. Dan hari ini saya bersama Mbak Dian Arisawati. Beliau merupakan usaha dengan rujak manis begitu ya, UKM Cak Mimin. Jenis produknya adalah bumbu rujak manis dan alamat usahanya di Banyu Urip Wetan 5 nomor 4. Sebelum kita bertanya tentang bagaimana produk dari Mbak Dian, kita tanya dulu yuk, backgroundnya bagaimana sih Mbak Dian ini? Nah, Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Mbak, latar belakangnya Mbak Dian ini seperti apa sih? Latar belakang awal mulanya produksi bumbu rujak manis Cak Mimin? Bukan, latar belakang Mbak Dian sebagai seorang ibu rumah tangga kah? Itu dulu yang kita bahas. Monggo silakan. Saya ibu rumah tangga. Dulu sempat kerja, cuman setelah kerja di beberapa tempat merasa aku tidak cocok nih kerja yang disuruh-suruh orang. Waduh. Nah, itu alasannya. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat produk bumbu rujak manis Cak Mimin, dan sekarang saya sebagai ibu rumah tangga dengan 4 putra-putri? Putra-putri. Jadi bisa dibayangkan kerempongannya. Ya, sudah bisa bayangin, saya 3 aja rempong, apalagi 4, apalagi yang masih usianya berapa Mbak, range-nya usia? Range usianya yang paling besar itu kelas 9 atau kelas 3 SMP, yang paling kecil masih 7 bulan. Aduh, dengan kategori yang masih membutuhkan perhatian begitu ya? Benar sekali. Tapi beliau punya usaha rujak manis Cak Mimin ini yang sudah terkenal menurut saya di seantero Surabaya, bahkan mungkin Indonesia ini sepertinya. Alhamdulillah. Nah, Mbak, alasan memilih usaha akhirnya ya sudah deh saya milih usaha rujak, bumbu rujak. Apakah sebelumnya punya usaha lain yang akhirnya fokus ke bumbu rujak ini Mbak? Sebenarnya awalnya itu punya usaha LBB, Lembaga Bimbingan Belajar. Oke. Nah, cuman kalau LBB itu kan saya harus keliling nih, karena kan sistemnya ngelesi privat, harus keliling ke rumah siswanya. Kalau kayak gitu kan kita harus meninggalkan anak dan waktu kita banyak tersita. Nah, itu akhirnya saya harus mencari peluang di mana saya bisa mengurusin anak, tetap stay di rumah tapi menghasilkan. Nah, tetap stay di rumah menghasilkan. Lagi-lagi saya bertemu dengan emak-emak berdaster tapi bisa membantu perekonomian keluarga. Begitu ya? Benar keren. sekali. Keren banget. Jadi akhirnya fokus sekarang di rujak manis ini ya, bumbu rujak manis yang berkemasan begitu. Mbak, kalau boleh tahu arti nama usahanya apa sih Mbak? Kenapa kok milih Cak Mimin? Nah, itu. Ini bumbu rujak manis Cak Mimin, yang enak dan praktis, tinggal sor. Kenapa namanya kok Cak Mimin ini? Cak Mimin itu kalau orang-orang mengira itu nama suami, terus seharusnya kan pakai namanya sendiri. Iya, nah, betul. Kita pakai nama Cak Mimin itu nama bapak. Oke. Nah, kenapa kita pakai nama Cak Mimin? Nah, waktu itu awal pemasaran kita itu di UNER, karena bapak kerja di UNER. Kita cari apa ya yang bisa dikenal warga pegawai-pegawai UNER. Nah, pastikan bapak gitu. Nah, akhirnya kita pakai nama bapak Cak Mimin. Oh, jadi personal branding ini sepertinya gitu. Nah, Cak itu kan panggilan Ya, Surabaya. orang laki-laki Surabaya. Jadi memang ini di branding sebagai oleh-oleh khas Surabaya. Betul begitu. Jadi pada dasarnya pemilihan nama Cak Mimin ini ada sejarahnya begitu ya. Benar sekali. Ya. Semoga membawa hoki dan semakin laris ya, itu begitu Mbak ya. Amin. Terus memulai usaha rujak manis kemasan ini kapan? Dari kapan Mbak? Sebenarnya sejak 2012. 2012 ya. 2012 waktu itu saya masih ngelesi privat dan juga produksi bumbu rujak manis Cak Mimin. Tapi mengingat ternyata hasilnya lebih banyak ini. hasilnya lebih banyak bumbu rujak manis, dan saya nggak harus keluar waktu, pikiran terlalu banyak di luar. Akhirnya saya putuskan untuk fokus di bumbu rujak manis ini aja, dan mengembangkannya menjadi beberapa varian kepedasan. Oh, gitu. Seperti itu. Dulu kan variannya itu cuma 2, yaitu sedang sama pedas. Nah, sekarang sudah ada 4 varian kepedasan. Ada manis,
sedang, pedas, dan super pedas. Karena orang Surabaya pada dasarnya suka pedas. Benar sekali. Tapi nggak semua orang Surabaya juga suka pedas, Nah, gitu ya. mungkin kan ada anak-anak yang pengen juga ngerasain bumbu rujak manis, atau biasanya maaf lansia yang sudah ada masalah dengan lambung. Iya. Nah, Jangan, nggak usah lansia Mbak, nggak jauh-jauh nih. Ini masalah lambung ini. Ya. Oh gitu ya Mbak ya. Kalau untuk ngomongin tentang rujak Cak Mimin dari tahun 2012, modal awalnya berapa Mbak? Modal awalnya kecil sekali loh, cuman Rp200.000. Bisa dibayangkan, hanya Rp200.000. Waktu itu kita masih produksi itu per 10 kilo gula merah dan menggunakan peralatan seadanya yang ada di rumah. Oke. Tidak usah beli-beli peralatan yang baru, bagaimana gitu. Cukup dengan peralatan yang ada di rumah dan produksi masih 10 kilo gula merah. 10 kilo gula merah tuh banyak Mbak Dian. Bukan yang sedikit itu 10 kilo. 10 kilo gula merah itu cuma jadi berapa botol kecil. Tapi gitu. sold out saat itu? Alhamdulillah masih butuh waktu lama untuk memasarkan waktu awal-awal. Jadi kita jujur, kita waktu awal itu waktu masih memasarkan awal, kita itu sistem konsinyasi. Oke. Titip di beberapa tempat. Ya, untuk dan itu rebranding. tidak semuanya menerima. Oke. Jadi kita keliling seharian, bawa keliling ke 5 tempat gitu ya, mau dititipkan. Itu yang 4 menolak, hanya 1 yang menerima. Oke, tepuk tangan saudara. Akhirnya, jadi jangan dibayangin bumbu rujak manis Cak Mimin tuh tiba-tiba gitu langsung mendundur, gitu. Omsetnya besar gitu. Tidak, kita perjuangannya juga lumayan loh dari awal. Cuman orang-orang kan tahunya akhir-akhir ini, oh omsetnya sudah besar nih, prospek banget nih, sehingga banyak yang meniru. Oh, mereka tidak tahu. lo nggak tahu prosesnya. Lo nggak tahu. Ya. Lagi-lagi ngomongin emak-emak berdaster dengan omset yang, saya belum tahu, tapi kita tanya, omsetnya berapa Mbak? Alhamdulillah untuk saat ini kita itu sekali produksi itu sekitar 2 kintal gula merah. Masya Allah, oke. Bisa dibayangkan dari 10 kilo menjadi 2 kintal. 2 kintal ya pemirsa. Gula merah. 2 kintal itu kalau dikalkulasikan berapa botol? 200 kilo itu sekitar 500-600an botol. Satu hari, satu kali produksi. Satu kali produksi 2 kintal 500 sampai 600 botol. Saya menghela nafas ya. Nanti kita ngomongin produksi, yang jelas sudah bayangan saya udah wow. Ya dari prosesnya mungkin orang nggak tahu, ditolak ya. Orang nggak tahu bagaimana cara dicibir. Akhirnya Dicibirin banyak orang ya. gitu. Sampai akhirnya sekarang ya sudah ini gitu ya. Lo nggak tahu prosesnya. Lagi gitu. Mbak, ngomongin omset dan modal sudah Mbak. Legalitas usaha Mbak? Alhamdulillah legalitas usahanya kita sudah lengkap. Dan awal kita ngurus itu PIRT, itu kita masih berbayar loh. Masih 2012 itu kita ngikutin penyuluhannya itu masih berbayar 250.000 kayak gitu. Dan sempat dicibir juga sama keluarga. Kok diurusin semua saya kayak gini, buat sih? apa gitu loh. Apalagi berbayar. Sekarang kan UKM enak. Gratis gratis, online gratis. Nah, alhamdulillah PIRT sudah sejak 2012. Habis itu 2017 kita sudah perpanjangan untuk PIRT-nya, dan juga sudah ada halal, sudah ada perlindungan merek. Aman. Dan ini juga sudah proses untuk uji nutrisi. Kenapa? Karena ada permintaan ekspor. Wow, uji nutrisi untuk permintaan ekspor. Jadi wacananya adalah ekspor sekarang. Yep. Keren. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Nah, ngomongin tentang lokasi usaha nih. Saya seru nih kalau ngomongin lokasi usaha. Mbak, lokasi usahanya di mana Mbak? Lokasi usaha kita sebenarnya itu di area sekitar Doli. Kalau saya ngomongnya iringanin jarak, tahu nggak sih? Keren. Tapi itu nanti kita bahas Mbak. Setelah tayangan iklan berikut ini, jangan kemana-mana. Masih rame-rame bersama Mbak Dian dan saya di Junjung UKM AMTV.
Kembali lagi bersama saya Ika dan Mbak Dian di Junjung UKM AMTV bersama bumbu rujak manis Cak Mimin. Waduh, sebelum iklan tadi kita ngomongin lokasinya. Di mana Mbak? Di Ira. Di Ira. Di mana Mbak Ira itu? Iringannya Jarak. Nah, itu sampingnya Doli dan Putrajaya. Tuh kan. Kalau warga Surabaya nggak iya, tahu area itu, kebangetan. Kebangetan pol. Sakjane Surabaya gak sih sakjane. Gitu ya. Underestimate dengan kawasan Doli dan sekitarnya ternyata mampu melahirkan sosok pengusaha sukses ya, rujak kemasan ya, rujak dalam kemasan begitu ya. Mbak, pernah nggak sih Mbak mendapat cibiran karena Mbak Dian berada di Doli begitu? Di wilayah seperti di wilayah itu. seperti itu. Oke. Kalau dapat cibiran pastilah ada. Cuman karena nama Doli ini sebenarnya cukup menjual, Bu. Jadi saya manfaatkan saya manfaatkanlah nama itu dan ketika pameran atau apa saya bilang gitu loh, ini produk Doli loh. Mereka jadi istilahnya tambah penasaran, ingin tahu. Akhirnya apa? Mereka juga beli, pengen coba gimana sih produknya Doli itu, seperti apa sih rasanya, kualitasnya bagus atau enggak, kayak gitu. Nah, itu tambah jadi story positif bagi saya. Secara tidak langsung menjadi personal branding sendiri begitu ya? Benar sekali. Secara nggak langsung jadi sarana promosi gratis buat Mbak Dian. Benar. Doli yang terbiasa dengan yang jelek, tapi ini loh, Doli ini ada loh bumbu rujak gitu ya, pengusaha UKM yang sukses begitu Mbak ya? Iya. Jadi jangan mengunderestimatekan suatu wilayah tertentu, di situ malah menjadi personal brandingnya Mbak Dian. Keren banget Mbak. Dan gimana? Alhamdulillah sekarang itu semakin banyak UMKM yang berkembang di daerah itu. Waduh, keren ini kayaknya. Kapan-kapan lah, ayo kita melaku ke sana. Betul, boleh. Kapan-kapan kita akan jalan-jalan ke sana, ngeliput teman-teman UKM yang ada di Doli. Jadi jangan underestimate dengan tempat atau wilayah tertentu, begitu ya Mbak ya? Benar. Nah, kalau ngomongin tentang bumbu Cak Mimin tadi sudah diceritakan ke Mbak Dian, produknya adalah ada tadi apa Mbak produknya dari variannya Cak Mimin Mbak? Nah, bumbu rujak manis Cak Mimin yang enak dan praktis tinggal sor. Ini SPG-nya Cak Mimin. Nah, ada 4 varian. Apa aja? Yang tutup hijau ini manis, putih sedang, kuning pedas, yang merah super pedas. Super pedas. Jadi gak usah takut ya Mbak. bener. Jadi yang suka pedas-pedas biasanya kaum milenial yang seneng mukbang-mukbang. Nah, ini cocok ini. Mukbang ala Surabaya, mukbang ala Doli mungkin begitu malahan ya. Ya jadi kalau memang kamu mukbang jangan hanya Korean food, ini bisa di mukbang loh ini. Karena saya pernah merasakan pedasnya Ciami Soro, beneran. Nggak abal-abal begitu mungkin Mbak ya. Nah, kalau ngomongin untuk peralatan produksi Mbak, dari yang dulu cuma 10 kilo sampai akhirnya 2 kintal. Iku ngulek tam blender Mbak sekarang. 2 kintal diulek tak mungkin. Alhamdulillah, sekarang kita sudah investasi mesin. Kita sudah punya mesin giling bumbu sendiri. Habis itu panci untuk masak kita itu yang ukurannya sekali produksi itu 1/2 kintal. Oh my god. Jadi bisa dibayangkan itu panci dan wajan ukurannya seberapa. Masak saya juga bisa kayaknya. Iya, jadi perlu tempat khusus untuk memasak gitu. Habis itu kita juga punya mesin untuk rajang bawang sendiri. Habis itu mesin untuk penutup botol. Jadi kalau botol kan habis dikasih tutup, itu harus disegel, harus sampai tutup klik gitu kan. Kalau pakai tangan itu bisa dibayangkan tangannya itu ngapal Bu, sudah tidak cantik dan belum jadi pengusaha ngapal duluan. Ya. Akhirnya kita punya mesin untuk penutup botol itu untuk kliknya. Habis itu kita punya mesin filler juga. Nah, jadi memang kita berusaha untuk produksi dengan efektif dan efisien. Higienis juga pastinya. Higienis pastinya, karena tidak terlalu banyak sentuhan tangan. Jangan, hati-hati, sentuhan tangan juga berbahaya. Untuk saat ini. Apalagi harus menjaga jarak. Nah, Mbak, ngomongin soal tadi 2 kintal. Berapa tim Mbak? Berapa partner kerja? Saya nggak bilang karyawan ya Mbak. Partner kerjanya berapa? Partner kerjanya kita itu untuk pegawai tetap itu kita punya 3. Untuk yang di tempat produksi, yang everyday, yang setiap hari. Tapi untuk yang pekerjaan tertentu itu kita sistemnya borongan. Jadi kayak kupas bawang, rajang terasi, habis itu
melitisi tangkainya cabai itu. Oh iya. Nah, itu sistemnya borongan, per kilonya segini. Jadi kita habis kulaan tinggal telepon pegawai yang borongan. Pegawai borongannya bukan orang jauh-jauh. Jadi warga sekitar, lansia, difabel, emak-emak, daripada gibah tidak berguna. Kita bisa nonton TV sambil melitisi Lombok. Lihat Aldebaran ya, tapi melitisi Lombok gitu ya. Keren loh Mbak Dian ini. Ya, berarti pada dasarnya Mbak Dian secara nggak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain di sekitarnya ya. Iya, walaupun ya orang doli ya dengan underestimate seperti itu diberikan pekerjaan yang mungkin manfaatnya lebih baik lagi gitu ya Mbak ya. Dan sekarang juga kan banyak warga yang terdampak dengan COVID ini banget, yang dirumahkan kayak gitu. Jadi kita sekarang, saya sangat menyayangi suami saya. Dulu untuk kirim-kirim suami. Untuk saat ini saya mempekerjakan warga yang terdampak untuk menjadi kurir juga. Ya, akhirnya suaminya di-wrapping di rumah mungkin gitu. Ya. Oh, lebih baik nggak sih pekerjaan untuk orang lain begitu ya Mbak? Benar sekali. Insya Allah kalau kita berbagi keuntungan dengan warga sekitar itu nanti insya Allah akan kembali juga ke kita. Gitu. Itu yang 3 orang Mbak kalau boleh tahu, mereka spesifikasinya ngapain Mbak yang udah tetap itu? Yang pegawai tetap itu yang goreng-goreng bahan baku. Habis itu yang masak itu mereka. Jadi mereka sudah saya ajarin SOP-nya. Jadi walaupun saya tidak harus terjun langsung, kita bisa quality control-nya gitu dan mengawasi sidak sewaktu-waktu. Jadi mereka yang masak, mereka yang menyiapkan bahan baku, mereka yang menyiapkan tempat produksi, mereka yang botoli, mereka yang packing, mereka yang pasang label. Seperti itu. Jadi jujur saya sekarang kaum rebahan, duduk anteng merawat anak. Kaum rebahan yang didukung pemerintah. Bener gak sih? Nah, kalau ngomongin tentang rujak manis, Mbak, banyak loh Mbak rujak manis gitu ya. Bener. Apa sih yang menjadi unggulan dari Cak Mimin? Nah, bumbu rujak manis Cak Mimin ini bahannya itu spesial. Aduh, apa itu spesialnya? Sangat berkualitas. Jadi kita untuk gula merahnya, kita memang gulaannya itu langsung ke petani, kerjasama langsung dengan petani yang di Lumajang. Oke. Dan itu gula merah kelapa yang asli. Aduh. Nah, kita sudah nggak pakai supplier yang ada di area Surabaya. Kenapa? Karena gula merah kelapa asli Lumajang itu memang harganya lebih mahal, tapi rasanya memang beda banget. Kalau ketika dimasak itu beda, rasanya itulah harum gurih. Oh kayak gitu. Nah, yang beredar di pasaran itu sudah banyak gula proses. Ketika dimasak itu biasanya ada rasa pahit. Oh gitu. Habis itu ada endapan di bawah. Jadi sangat beda banget rasanya gitu. Dan juga untuk kacang, bawang kayak gitu kita memang kulaan dalam jumlah besar, dan saya juga sudah kerja sama suppliernya. Kita minta yang kualitasnya bagus. Juga untuk asemnya. Nah, kayak itu gitu juga yang menyebabkan bumbu rujak manis Cak Mimin ini kok tanpa pengawet tapi tahan lama gitu ya, dan aman ya kayak gitu. Karena memang gula merah itu pengawet alami. Oh gitu. Iya. Saya kira gula merah itu ya udah gula merah gitu ya. Saya kira nih, karena ya podo manisnya, tapi ternyata gitu. Jadi kalau gula merah yang proses itu sebenarnya terbuat dari gula tebu. Gula putih itu yang dimasak ulang, yang dikasih bahan kimia tambahan. Nah, kalau itu dipakai bumbu rujak itu ada rasa pahit, habis itu ada endapan di bawah, habis itu kayak mengeras. Nah, kalau saya nggak bisa pakai gula merah yang seperti itu. Kita pakai gula merah kelapa yang asli. Rasanya itu bukan hanya manis, ada rasa gurihnya. Kayak ownernya manis. Kita ngomongin lagi nanti Mbak setelah tayangan iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dengan saya Ika dan Mbak Dian di Junjung UKM AMTV.
saya Ika dan Mbak Dian di Junjung UKM AIM TV, juga bersama bumbu rujak Cak Mimin. Waduh, sebelum iklan tadi kita ngomongin tentang bahan baku. Secara Mbak Dian dan bumbu rujak Cak Mimin ini dari tempat yang underestimate ya Mbak, dari Doli begitu. Terus beliau sampai ada dari yang 10 kilo sampai 2 kintal. Saya penasaran bagaimanakah produksinya. Kita ngobrol tentang produksinya yang 2 kintal ini tadi. Mulai dari pemilihan gula harus dari yang gula asli ya Mbak begitu, gula kelapa asli dari Lumajang. Kemudian kacangnya dipilih yang secara mungkin Mbak Dian punya spesifikasi sendiri begitu ya. Kemudian bawang putihnya mungkin apakah harus bagaimana, monggo Mbak di-share Mbak. Hanya sebagai ini informasi saja. Iya. Sebenarnya kan saya yakin setiap orang itu bisa buat bumbu rujak manis. Yeah. Nah, cuman kan kita tahu sekarang itu masyarakat Indonesia itu suka segala sesuatu yang instan. Lebih ke malas sih. Enggak. Ya, bener sekali. Terus bangun. Nah, jadi sukanya yang instan, nggak mau yang ribet. Nah, akhirnya apa? Mereka tertarik untuk beli bumbu rujak ini. Gitu. Kenapa? Karena sangat praktis ya. Kalau kita di kulkas mau ada buah, kerupuk atau tahu goreng, sudah tinggal cocol, tinggal disor gitu, tinggal tolet. Nah, itu. Nah, untuk bumbu rujak manis Cak Mimin ini kita memang sudah punya supplier untuk bahan baku. Kenapa? Karena kita pengen bahan bakunya kita itu berkualitas juga supaya produk yang dihasilkan berkualitas. Nah, gula merahnya kita sudah kerjasama langsung nih sama petani yang dari Lumajang gitu. Sekali kirim itu 1 ton, 1,5 ton kayak gitu. Itu per sekali kirim. Sekali kirim itu berapa? Sekali kirim itu sekitar kurang dari 1 minggu lah. Wow. Kayak gitu. Kalau dari waktu musim peak season seperti ini, itu musim kemarau dan musimnya mangga. Itu ngefek Mbak? Itu ngefek banget. Ngefeknya gimana tuh Mbak? Jadi orang kalau waktu musim kemarau dan waktu musim mangga itu kan banyak orang yang seneng rujakan akhirnya. Jadi pembelian bumbu rujak manis Cak Mimin juga akan meningkat. Gitu ya. Dan ini adalah musim-musim peak season, di mana buah mangga sudah banyak beredar di pasaran dengan harga yang sangat terjangkau. Itulah hari rayanya Cak Mimin gitu mungkin ya. Itulah saatnya Cak Mimin meraup rezeki. Seperti itu. Nah, untuk kacang kita kulaannya juga dalam jumlah besar. Semua bahan baku itu kita kulaan dalam jumlah besar. Untuk asam itu kita pakai asam Madura. Kenapa Mbak? Asam Madura itu rasanya kecut banget. Warnanya itu kuning bersih. Kalau yang asam yang lain hitam, itu asam NTT atau apa itu warnanya agak gelap hitam. Nah, dan rasanya cenderung manis. Kurang menggigit rasa kecutnya itu. Dan kasian banget ya digigit ya. Dan asam Madura itu jadi pemilihan bahan baku itu juga menentukan proporsi penggunaan bahan baku itu juga kayak gitu. Nah, untuk terasi kita juga pakai terasi Tuban yang terkenal enak kayak gitu. Jadi semua kita jaga kualitas bahan bakunya. Saya nggak habis pikir karena secara kalau menurut saya orang awam tuh ya sudah bahan baku beli apa aja mungkin begitu. Tapi di sini Mbak Dian sangat-sangat detail, mulai dari di mana ngambil bahannya, kemudian pemilihan dari asam pun sudah mungkin studi kasus ya Mbak, nggak mungkin dari awal langsung milih akhirnya milih yang ini enggak. Jadi kita sudah pernah pakai yang NTT itu rasanya jadi seperti apa, yang asam Madura rasanya jadi seperti apa, gitu ya. Dan itu juga berpengaruh ke masa expirednya bahan baku. Jadi kita benar-benar menjaga bahan baku supaya apa? Supaya kualitas produknya terjaga. Dan masa expirednya terjamin. Nah Cak Mimin expirednya berapa lama Mbak? Cak Mimin expirednya 7 bulan. 7 bulan. Iya. Jadi semakin awet karena memang dari dasarnya bahannya ya. Iya, bahannya juga sudah berkualitas. Bukan dari bahan pengawet buatan begitu ya. Bukan. Tuh kerennya di situ. Nah, kamu produksi 2 kintal dalam 1 hari begitu Mbak ya. Iya. Produksi 2 kintal dalam 1 hari, efek pandemi ini berpengaruhkah? Keren. Alhamdulillah, karena kita itu sudah menerapkan digital marketing dan digital branding itu sudah 2 tahun sebelum pandemi. Jadi ketika pandemi itu
tidak terlalu berdampak ke penjualan kita. Jadi aman ya? Aman. Kenapa? Karena ketika waktu pandemi ini kan orang-orang sudah itu toh online kan belanjanya, males keluar, mager, apalagi PPKM, sudah nggak bisa kemana-mana gitu. Nah akhirnya orang-orang belinya online. Nah, kita sudah siap dengan digital marketing dan digital branding. Jadinya keren. Ya tambah ketika pandemi itu kita tambah tim marketingnya. Oh gitu, hanya tambah tim marketing gitu saja? Iya, tim marketingnya jadi semakin bertambah, semakin banyak orang yang berminat untuk menjadi reseller, agen, bahkan distributor. Kita ngomongin strategi marketing nanti, kita ngomongin produksi. Saya buat penasaran pemirsa dengan bagaimana kalau menjadi reseller Cak Mimin. Tapi nanti kita ngomongin produksi dulu. Nah, ngomongin produksi yang 2 kintal tadi Mbak ya. Secara pernah nggak sih Mbak mengalami fluktuatif naik turun bahan atau bahkan mungkin bahan bakunya tidak ada? Ini seru nih. Gimana ini yang paling fluktuatif apa? Harga cabai, bener nggak? Harga cabai itu sangat fluktuatif dan dalam hal proporsi bahan baku, cabai ini untuk pembuatan sambal pastinya butuhnya lumayan banyak. Banget, 2 kintal secara ya. Nah itu, nah gimana caranya? Nah semuanya sudah saya hitung di HPP-nya, tapi harganya kok masih terjangkau ya. Betul. Gitu loh. Gimana waktu harga cabai naik jadi 100.000, bahkan kapan hari itu di atas 100.000. Ya, 135. Alhamdulillah kita itu kan sudah lama produksi, jadi kita sudah tahu kapan sih harga cabai jatuh, turun, kapan harga cabai itu naik. Gitu. Jadi akhirnya apa? Kita punya stok cabai kering. Jadi ketika harga cabai turun, kapan hari itu tahun kemarin itu sampai menyentuh harga 6.000 per kilo. Iya, pernah kan? Pernah. Nah, dan kita itu akhirnya beli dalam jumlah besar. Kita beli 2 kintal, 1 kintal gitu. Dan itu hampir tiap hari. Nah, habis itu kita punya pegawai borongan, langsung pegawai borongan ambil bahan baku di rumah kita, dipritisi di rumahnya masing-masing. Setelah bersih baru dibawa ke rumah saya. Jadi rumah saya tetap bersih, tempat produksi tetap bersih. Dipilih sambil lihat Adibaran tadi. Ya, di rumahnya masing-masing. Nah, habis itu kita keringkan dan kita sudah punya mesin oven untuk pengeringannya. Jadi salah satu mungkin tipsnya produksi begitu ya Mbak, untuk menekan yang lain? Menekan harga itu, jadi kita sudah kapan ya kita harus stok cabai kering. Jadi waktu harga cabai 100 orang-orang pada jerit semua, UKM sambal pada nangis. Aduh, gimana ini kita mau menaikkan barang, menaikkan harga nggak bisa semudah itu gitu. Akhirnya mereka banyak yang sambatan ke saya kan gitu. Cuman karena kalau saya kok tenang-tenang aja ya Mbak Dian gitu. Karena kita sudah punya stok berkarung-karung cabai kering gitu. Dan kita mengeringkannya sendiri dalam pengawasan kita. Dan kita sudah punya mesin oven dan tempat untuk mengeringkan secara manual dalam jumlah yang sangat besar gitu loh. Jadi ketika cabai harganya mahal ya cuma senyum aja gitu ya. Senyum, oke, gak masalah, aman gitu ya. Untuk pembuatan sambal rujak manis Cak Mimin kok pakai cabai kering gitu kan orang. Nah, kenapa? Karena kita bahan baku itu kita olah, kita masak bareng sama gulanya dan kita masak sampai bener-bener tanek. Kalau orang Jawa ngomongnya tanek. Tanek. Mungkin ada di Google di bawah sini kayak tanek. Tanek itu ada Jawa. Ya. Nah itu jadi bener-bener awet dan bener-bener merasuk gitu loh. Kayak gitu. Walaupun dia cabai kering tidak mengurangi dari rasa ya Mbak ya. Iya, dan masih sama cabenya, saja. bahan baku cabenya kita cabenya pakai cabai cangkring yang kecil panjang itu kan pedes banget. Iya banget. Tapi masih pedas, cibiran tetangga. Ngomongin nanti bagaimana kompetitor, bagaimana reseller dan cibiran tetangga. Setelah tayangan iklan berikut ini, jangan kemana-mana, masih dengan Ika dan Mbak Dian di Junjung UKM AMTV.
bersama saya Ika dan Mbak Dian di Junjung UKM AMTV bersama sambal rujak Cak Mimin begitu ya. Aduh, rujak manis kayak yang punya. Mbak, ngomongin sekarang tentang penjualan, Mbak. Jadi sebelum ikan kita ngomongin tentang kompetitor apa nantilah itu. Kalau ngomongin penjualan, Mbak, yang paling jauh kemana jualnya? Kita sudah seluruh Indonesia. Kan Bahkan kita sudah ekspor, kita sudah sering ekspornya sih tidak dalam jumlah besar kontaineran gitu, beberapa kardus gitu, sistem just tip kayak gitu, kayak di Malaysia, di Taiwan. Kapan hari itu ada temen yang di Cina, bahkan di Oman juga, saya juga kaget di WA, produkmu kok sudah nyampe sini gitu. Ownernya aja nggak tahu ini. Bener, ownernya nggak tahu gitu. Kadang-kadang ada temen yang WA, produkmu lo sudah ada di Jawa Tengah, produkmu lo sudah ada di Lamongan. Ini aku lagi lagi dolan nih, ketemu produkmu. Oke. Gitu. Ya, itu terjadi sama saya karena saya udah lama kenal Mbak Dian. Ini produk udah sampai Jogja aja. Ini udah nongkrongnya di Jogja nih, kapan ke Jogjanya? Ya, keren Mbak. Kalau untuk ngomong konsumen, Mbak, konsumen yang paling banyak beli ini segmentasinya anak muda kah atau bagaimana, Mbak? Konsumennya sebenarnya menyasar ke semua segmen, ya, pasti tidak hanya segmen. Usia, memang kebanyakan emak-emak gitu. Tapi sekarang anak milenial juga banyak yang suka gara-gara gitu. mukbang, gara-gara ada yang super pedas nih gitu loh. Ya. Mereka juga sering gitu pakai bumbu rujak manis di acara momen-momennya mereka. Bahkan beberapa anak milenial ketika ulang tahun itu sekarang bukan hanya tumpeng nasi kuning. Tapi dia. Sekarang ganti. Apa itu, Mbak? Rujak tumpeng. Itu baru tuh, inovasi baru. Rujak tumpeng atau tumpeng rujak apapun itu, itu. Dari buah-buahan ya. Dari buah-buahan. Jadi kalau rujak tumpeng itu ada beberapa size, ada yang medium, ada yang besar. Kalau yang ini yang paling mini lah istilahnya. Itu buahnya lengkap, sudah sama sambelnya, bisa milih mau varian rasa apa. Habis itu ada kerupuknya, ada tahu. Habis itu sudah siap sama tempat untuk makannya gitu, sama garpu kecilnya. Jadi istilahnya kalau mau rujakan bareng-bareng dimanapun, mau di kantor atau di mana, tinggal hubungi kita kirim. Langsung aja. Langsung lep. Nggak usah ngulek-ngulek, nggak usah soro-soro, langsung buka tak selesai gitu ya. Nah, kita belum ngomongin harga, Mbak. Untuk range harga bumbunya berapa? Untuk harga bumbu rujak manis Cak Mimin ini, itu semua varian harganya sama. Yang membedakan adalah tempat menjualnya di mana gitu. Iya. Di daerah mana gitu. Kalau untuk daerah Surabaya, Sidoarjo kayak gitu harganya sekitar 13 sampai 15.000. Tapi kalau sudah luar pulau, luar provinsi, pastinya harganya berbeda. Karena kan ada ongkos kirimnya. Dan juga lewati gurun, lewati lembah ya kan. Sungai mengalir indah. Susah itu. Kalau ngomongin soal tumpengnya rujak ini tadi, Mbak, yang saya bahas pengen ini. Ini apakah salah satu strategi marketingnya Cak Mimin nih? Nah, ini juga salah satu strategi marketing juga. Selain itu juga jadi promosi juga loh gitu loh. Jadi orang-orang akhirnya tertarik ketika habis beli rujak tumpeng, aku di rumah itu di kulkas itu ada buah, aku ada nganggur gitu ya. Kerupuk upil banyak ini di rumah kayak gitu nganggur. Aduh enak ini kalau rujak anak. Akhirnya mereka apa? Cuman beli bumbunya aja bisa. Kayak gitu. Jadi Mbak Dian tidak hanya jual bumbunya saja begitu nggih, juga jual rujak tumpeng ini, tumpeng rujak lah saya bilangnya begitu ya. Dari harga berapa sampai harga berapa, Mbak? Kalau bumbu rujak manisnya ini harganya paling murah itu di pasaran di end user itu 13.000. Kalau bumbunya yang ukuran 250 ml. Kita juga punya yang ukuran 500 ml. Itu harganya paling murah itu 25.000. Paling murah. Iya. Kalau yang rujak tumpeng itu ada yang ukuran besar. Ukuran besar itu cukup untuk 30 sampai 40 orang. Itu harganya 300.000. Sudah aman. Habis itu sudah aman, sudah tinggal lep. Jadi praktis sekali. Habis itu ada yang ukuran medium. Yang ukuran medium itu biasanya kita kasih harga 250, dan ukuran yang mini harganya 100.000.
Ini contoh yang apa ini Mbak? Ini ukuran yang mini. Biasanya ini bumbu buahnya biasanya super lengkap. Cuman ini tadi karena mendadak, Karena keadaan saya. akhirnya ada kerupuknya, ada semuanya sudah siap semuanya. Oke, Kayak jadi untuk rujak Cak Mimi juga punya tumpeng rujak begitu Mbak ya? Bisa buat untuk momen ulang tahun atau apa, kita siapkan juga dengan hiasannya. Betul, kayak karena gitu. Bukan hanya kue tart loh yang ada tusuk-tusuk kayak gitu. Ya, ini juga ada tusuknya. Mbak, kalau ngomongin online dan offline, online-nya di-share dong Mbak. Nah, untuk pemesanan online itu bisa melalui IG kami di cakmimin.id atau bisa juga ke Surabaya kayak gitu. Main ke Doli. Dan juga bisa juga langsung WhatsApp ke kita. Monggo silakan di-share nomornya Tapi Mbak. untuk WhatsApp bisa ke nomor saya ke 0821 6544 6876. Monggo silakan. Monggo silahkan. Kalau berminat menjadi tim marketing kita, dijamin untungnya manis. Nah, tuh monggo Apalagi silakan Mbak. sekarang laris manis nih. Dan untuk menjadi reseller kami itu sangat-sangat mudah karena kita sudah menyiapkan untuk konten promosinya. Oh, gitu. Jadi tidak perlu ribet harus buat foto sendiri, video sendiri, tidak perlu. Kita siapkan foto dan video produknya, kontennya, copywritingnya. Jadi kita tinggal untuk jadi tim marketing tinggal upload saja ke media sosialnya masing-masing. Seperti itu. Kita juga ada pelatihan. Bahkan kita empowering tim marketing kita untuk jualan di marketplace. Waduh. Nah, salah satu tim marketing kita yang jadi agen bumbu rujak manis Cak Mimin itu kalau flash sale di marketplace itu satu hari bisa tembus sampai 300 botol. Buset. Bayangkan, bahkan dia kapan hari itu yang barusan itu flash sale yang barusan itu dia sampai sambatan, aduh iki awakku legrek pekeng bumbu rujak manis Cak Mimin sampai jam 11 malam kayak gitu. Jadi sangat menggiurkan keuntungannya dan banyak kemudahan lainnya. Anda bisa mendapatkan pelatihan secara gratis supaya meningkatkan omset penjualan dan juga dapat harga khusus dan juga ada bonus. Tuh, jadi buat teman-teman yang rebahan di sana, daripada cuma rebahan ya, yang walaupun didukung pemerintah, monggo silakan langsung WA ke Mbak Dian atau DM ke Instagramnya. Pengen jadi reseller nggak cuma jualan saja, betul? Iya. Ada program-program pelatihan yang notabene harusnya bisa berbayar, tapi ini gratis ya Mbak Dian? Gratis. Tuh, gratis. Foto tinggal upload, gak usah ngel-ngel moto begitu ya Mbak ya? Iya. Nah, tinggal nanti langsung WA sama DM Mbak Dian saja, begitu nggak Mbak? Iya. Nah, kalau untuk program penjualannya Cak Mimin ini apakah ada promo Mbak? Kalau program penjualan Cak Mimin itu biasanya kita pada momen-momen tertentu kita memberikan promo kayak gitu kepada pelanggan. Contohnya kayak momen ulang tahunnya Surabaya. Oh gitu. Nah, itu kita ngasih promo. Diskon kah atau beli satu gratis satu atau bagaimana Mbak? Biasanya kita ngasih potongan harga atau juga free ongkir. Banyak kan yang suka free ongkir. Iya banget. Dan sekarang juga ada loh di Shopee Food kayak gitu. Sekarang kan lagi promo juga di sana. Ada diskon 50% plus free ongkir. Jadi kita juga kerjasama dengan beberapa marketplace, beberapa apa ya namanya e-commerce yang terbaru sehingga memudahkan pelanggan untuk mendapatkan bumbu rujak manis Cak Mimin. Strategi marketing yang luar biasa nih dari Mbak Dian, mulai dari menciptakan reseller dan dikasih ilmu begitu Mbak ya, sebagai panjang tangannya Mbak Dian untuk penjualan loh. Kalau reseller tuh menurut saya cuman begitu saja, ternyata enggak buat Mbak Dian karena media partner begitu Mbak Dian ya. Strategi marketing yang luar biasa dari Mbak Dian. Jangan kemana-mana, kita akan kembali ke segmen terakhir nanti tentang bagaimana Mbak Dian dan juga impian harapannya. So, junjung UKM AMTV.
Kembali lagi bersama saya Ika di Junjung UKM AMTV dan juga Mbak Dian bersama rujak manis Cak Mimin. Aduh, Mbak, segmen terakhir nih Mbak, tapi saya nggak pengen terakhir sebenarnya. Mbak, kalau untuk pengembangan produk dan usaha dari Cak Mimin nanti apa ke depannya Mbak? Untuk pengembangan produk dan usaha bumbu rujak manis Cak Mimin itu ada beberapa. Yang pertama, kita mau diferensiasi produk nih. Aduh, apa itu Mbak? Monggo silakan di-share. Selain bumbu rujak manis Cak Mimin, kita punya produk juga yang lainnya yang bahan bakunya tidak jauh dari bumbu rujak juga gitu loh. Jadi kita memanfaatkan link supplier kita yang banyak kayak gitu. Itu kalau apa ya Mbak? Semuanya pada tanya-tanya. Mau produksi apa? Tim marketing juga sudah pada nanya, beneran Mbak, jadi kita punya banyak itu produk yang mau dipasarin, untungnya semakin berlipat dong. Tentu, tapi untuk produknya tunggu aja tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya karena merupakan rahasia perusahaan gitu Mbak ya. Bener sekali. Dan yang kedua, selain diferensiasi produk, kita juga mau menyasar pasar yang lebih luas. Waduh. Nah, yaitu kita mau ekspor nih, karena sudah ada permintaan untuk ekspor. Dan untuk itu ada beberapa yang memang harus diperbaiki. Ada beberapa istilahnya progres lah ke depannya untuk masalah perizinan, untuk masalah kemasan, untuk masalah link kerjasamanya juga. Karena tidak mungkin semuanya kita handle sendiri. Betul. Kita harus kerjasama dengan orang yang ahli di bidangnya itu. Oke, sudah nemu kah? Jeng jeng. Dan alhamdulillah kita sudah punya link juga dengan ITS. Kita akan kerjasama juga untuk desain kemasan, untuk digital marketingnya juga kita akan dibantu, untuk perizinannya juga. Jadi aman, tinggal ekspor saja. Jalannya ini sudah terlihat jelas di depan. Waduh, dari 100% berapa persen Mbak? Kalau saat ini karena sebenarnya sudah bisa dimulai sejak bulan kemarin, karena proposalnya sudah disetujui. Tapi karena pandemi akhirnya harus mundur dulu, seperti itu. Tapi bagi saya kita mundur ke belakang untuk berlari ke depan. Untuk lari ke depan. Lagi-lagi positif vibe-nya inilah ditularkan Mbak Dian sebagai pengusaha UKM Dindoli, membuat saya juga semakin positif, semangat gitu untuk menghadapi ya sudah era pandemi ini. Jangan jadikan kita menyerah mungkin begitu Mbak ya. Sekali. Jangan menjadikan kita terus lemes, letih, loyo, lesu mungkin begitu. Kita harus tetap maju dan kreasi ke depan. Nah, ngomongin tentang harapan ke depan Mbak, untuk mitra usaha Mbak, apa harapannya? Harapan saya adalah kita bisa lebih memberdayakan masyarakat sekitar, dan juga bisa bermanfaat kepada tim kita, kayak gitu, stakeholder kita, gitu loh. Kenapa? Karena tidak dapat ditolak bahwa mereka adalah istilahnya yang memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, kayak gitu. Kalau mereka tidak istilahnya tanpa bantuan mereka, apalah artinya kita. Bayangkan kalau tanpa tim marketing, bumbu rujak manis ini akan jalan di tempat. Tidak mungkin Anda bisa menemukan bumbu rujak manis di kota lain. Betul. Kalau tidak ada tim marketing, dan tidak mungkin kita jalan sendiri, ngecek sendiri, kirim sendiri dan semuanya. Jadi saya sangat bersyukur. Makanya kalau ada teman-teman yang bilang, "Wih, bumbu rujak manis hebat sekarang, sudah kayak gini." Saya bilang apa? Alhamdulillah banyak yang bantu saya. Kayak gitu. Jadi jangan berdiri sendiri ya Mbak ya. Iya, karena tidak mungkin semuanya kita lakukan sendiri. Tidak mungkin. Intinya Mbak Dian sebenarnya tidak sadar untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain sebenarnya, tapi beliau berasa yuk bareng-bareng kita maju bareng gitu mungkin Mbak ya. Jadi jangan hanya mikirkan, oh aku tambah pegawai berarti keuntunganku berkurang. No. Setiap pegawai, setiap tim yang membantu kita itu membawa rezekinya masing-masing. Keren tuh statementnya. Dan akan menambah rezeki kita juga. Ya, semakin kita open untuk ilmu dan juga kesempatan, semakin banyak juga feedback kembali ke kita, betul Mbak? Benar sekali. Nah, kalau untuk harapan ke depan kepada kebijakan pemerintah. Nah, untuk kebijakan pemerintah mungkin satu, tolonglah untuk UMKM ini dipermudah untuk pengurusan perizinan. Tuh Pak, Bu, halo.
Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk biayanya, tolong dibedakan antara biaya untuk UMKM sama biaya swasta. Kenapa? Iya. Karena kita tidak bisa disamakan untuk modalnya. Betul. Seperti itu. Dan beberapa teman UMKM akhirnya kesulitan untuk mengurus perizinannya. Sehingga apa? Mandek jalan di tempat usahanya. Sayangnya. Nah, sayang sekali gitu loh. Dan saya yakin masyarakat Surabaya itu sebenarnya orangnya itu ubet, ubet. Nah, saya yakin mereka sangat ahli di bidangnya. Mereka bisa produksi apapun, gitu, dengan kualitas yang sangat bagus. Dan pasti saya yakin di luar sana itu produknya itu diterima oleh masyarakat luas, kayak gitu. Jadi tolong diberi jalan. Gitu. Salah satunya untuk gitu ya. Perizinan seperti itu. Tuh, pemerintah tolong tek-tek ya. Ditik-tikin ya. Oke, kalau untuk ini Mbak, secara kita tadi belum ngomongin tentang kompetitor. Saya beberapa sempat kaget, saya kira ini produknya Mbak Dian, ternyata bukan. Sebenarnya buat Mbak Dian nih kompetitor tuh bagaimana sih Mbak? Kalau saya itu kompetitor sebagai motivator. Dengan adanya kompetitor kita jadi semangat untuk jadi lebih baik gitu. Malah ya? Iya gitu, jangan jadikan kompetitor itu sebagai musuh, saingan sehingga harus dimusuhi, harus dijauhi. No, harus dipelajari juga apa sih kelebihan dan kelemahannya kompetitor. Nah, itu kita cari selahnya dan membuat kita jadi termotivasi untuk berubah jadi lebih baik. Apa sih kurangnya kita gitu loh. Jadi alhamdulillah, walaupun di luar sana banyak kompetitor bumbu rujak manis Cak Mimin, kenapa sih bumbu rujak manis Cak Mimin itu masih istilahnya masih survive sebagai perintis bumbu rujak manis dalam kemasan botol itu masih survive, omsetnya masih bagus. Kenapa gitu? Kita sudah branding nih di luar sana, bumbu rujak manis Cak Mimin. Ya, bumbu rujak manis Cak Mimin. Enak dan praktis, tinggal sor. Jadi semua orang kalau mau rujakan ingatnya bumbu rujak manis Cak Mimin. Kalau saya sih ingatnya Mbak Dian. Mbak Dian kirim ya. Tinggal begitu. Mbak, kalau ngomongin tentang para startup atau pengusaha muda yang akan memulai nih, pesannya apa Mbak dari seorang Mbak Dian yang udah sukses? Mungkin untuk teman-teman startup, nah atau mungkin juga buat warga yang terdampak gitu, untuk mulai usaha tidak harus dengan modal besar. Yang penting satu, harus ubet dan istiqomah. Dan satu hal lagi, jangan pernah gengsi dan perbanyak jaringan. Kerjasama dengan pihak lain yang memang ahli di bidangnya. Karena jujur, pemilik UMKM itu kebanyakan emak-emak yang sangat sibuk ngurusin keluarga dan juga produksi. Kekurangannya di marketing, penjualan. Oleh karena itu, kenapa sih bumbu rujak manis Cak Mimin kok oke-oke aja penjualannya? Untuk digital marketing sama digital branding itu kita sudah kerjasama dengan yang ahli di bidangnya. Jadi seperti membutuhkan itu. Orang ketiga begitu ya, Iya. untuk sebagai perpanjangan tangan. Benar gitu sekali. Ya. Jadi pada dasarnya seorang UKM itu tidak bisa berdiri sendiri, betul Mbak? Harus bersinergi. Dan sekarang ini istilahnya kita harus menerapkan digitalisasi dan kolaborasi. Digitalisasi dan kolaborasi. Inilah perkataan seorang pengusaha UKM yang sukses. Waduh, udah ngerasa sukses belum sih Mbak? Kalau merasa sukses itu kok kesannya sombong sih. Kalau dalam hal ini saya itu masih tahap belajar dan belajar untuk jadi lebih baik. Belajar dan terus belajar. Padahal menurut saya Mbak Dian udah sukses loh, udah dikenal dan mau ekspor tuh udah wow. Tapi beliau merasa saya belum sukses nih, gitu ya Mbak ya. Oke, matur nuwun rawuhnya Mbak Dian. Seneng banget udah lama ketemu dan hari ini sharing-sharing mengenai bumbu rujak Cak Mimin, sampai dari 10 kilo sampai 2 kintal, dan beliau dari ibu dari seorang 4 anak yang masih kecil, masih 7 bulan ya Mbak. Masih waktunya membaginya luar biasa, harus benar-benar bisa sebagai seorang emak-emak begitu. Sejatinya UKM itu mau dari mana saja tetap bisa menjadi UKM yang sukses. Betul nggak sih? Benar itu sekali. Dari kita sendiri.
Ya, sehari ini saya juga masih pakai baju dari Arin Butik. Makasih, saya terlihat cantik. Dan jangan lupa, Junjung UKM akan ditayangkan tiap hari Selasa dan Kamis dari jam 11 dan juga jam 8 malam. Matur nuwun Mbak Dian sekali lagi. Sama-sama. Dan jangan kemana-mana, setelah tayangan berikut ini ada yang lebih menarik lagi. Bersama saya Ika di Junjung UKM AMTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jangan kemana-mana.